Halo, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam channel Aryo Garden. Hari ini saya akan membahas tentang bougainville. Bagaimana sih bunga bougainville atau kertas ini bisa tumbuh subur, sementara di rumah kita nggak subur. Itu yang perlu diperhatikan adalah faktor tanah yang kita gunakan untuk menanam bougainville itu. Tanah yang baik dan digunakan untuk bougainville adalah tanah yang subur. Bagaimana membuat tanah itu menjadi subur? Hari ini saya akan membagikan tips ataupun cara untuk membuat bougainville itu memiliki tanah yang subur. Di sini langsung saja ya. Perhatikan videonya. Di sini saya memiliki dua bahan. Yang terutama tanah dengan campuran kompos. Perbandingan tanah campuran kompos ini adalah bila komposnya sudah menjadi agak seperti tanah ya, dia gunakan setengah tong ini pupuk kompos dan setengahnya lagi ke atas itu adalah tanah. Jadi perbandingannya setengah banding setengah, atau kalau untuk kadar yang lebih banyak bisa 1:1 atau 50:50. Ini saya tumpahkan seperti ini. Nah, ini campuran kompos ataupun pupuk kandang juga bisa dengan tanah. Lebih bagus sih pupuk kandang ya teman-teman ya. Kita aduk seperti ini. Setelah ini gunakan yang namanya sekam ataupun kulit dari gabah padi seperti ini. 1 tong juga. Lebih banyak gabahnya daripada tanahnya, karena gabah ini berfungsi untuk menggemburkan tanah agar tanah tidak menjadi keras. Juga dapat menyimpan kadar air, jadi nggak terlalu basah juga nggak terlalu kering. Makanya kadar lebih banyak, dia menggunakan sekamnya yang lebih banyak daripada tanah ataupun kompos ataupun juga pupuk kandangnya. Jadi bila tanahnya dan kompos 1 tong ini, maka yang kita gunakan sekam padinya 1 tong ini. Jadi diingat ya teman-teman ya, dia lebih banyak menggunakan sekam daripada tanah. Bila kalian tidak punya pupuk kandang ataupun kompos, bila ingin menggunakan tanah seutuhnya, itu juga bisa. Perbandingannya adalah 1:2. Bila 1 tong ini tanah, maka akan dicampur dengan 2 tong ini sekam padinya ya. Ini kita campurkan ke atas aja langsung seperti ini. Nah, kita aduk ya agar merata. Dan tanah ini dapat digunakan untuk semua tanaman ya, bukan hanya bougainville ataupun bunga-bunga yang lain, tapi bisa untuk seperti daun sop ataupun tanaman apa pun bisa. Setelah kita campur seperti ini belum bisa langsung kita tanam ya. Biarkan tanah ini minimal 1 minggu ataupun 1 bulan. Paling cepat 1 minggu setelah pencampuran. Jangan ditanami dulu, cukup diberikan siraman aja. Siram walaupun nggak ada tanamannya, dibasahkan aja. Biar sekamnya ini agak sedikit membusuk ya, agak sedikit menghitam lah. Ini kan masih baru ya, jadi sekamnya pun masih berwarna terang ataupun berwarna cerah. Lakukan pencampuran seperti ini hingga merata. Saya langsung gunakan tangan aja. Kalau agak jijik karena ada pupuk kandangnya atau kompos, bisa menggunakan sarung tangan, tapi saya enggak. Saya langsung menggunakan tangan. Kalian bisa lihat ya, kadar tanahnya terlalu sedikit hingga banyak menggunakan sekam, tapi tanah menjadi gembur karena kadar sekamnya lebih banyak. Kalau kalian kurang suka terlalu gembur, bisa dikurangi dengan kadar sekamnya tadi. Jangan terlalu banyak, gunakan 1/3 ataupun setengahnya saja. Tapi saya suka yang gembur, karena yang gembur inilah yang menyuburkan tanah. Setelah seperti ini ya, ini kita caruk. Kalau saya bilang dicaruk, campur. Ya, sudah siap. Sudah jadi seperti ini. Ini kita simpan di dalam tong tadi dalam jangka waktu 1-2 minggu ya.
minimal 1 minggu. 1 minggu setelah pencampuran baru bisa ditanam. Ini harus disiram terus biar sekamnya agak sedikit membusuk. Baik teman-teman, ini sudah selesai. Baik teman-teman, ini sudah selesai campuran tanah dengan sekamnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Aryo Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.